Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam kabar Muktamar memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta bersama saya Arida Nur Rahma dan juga rekan saya Ihsan Marsha, dan kita didampingi oleh Direktur TVMU Camakrun Sanjaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih dalam suasana Muktamar tentunya, Rina. Kita akan mengulas perhelatan musyawarah tertinggi Perserikatan Muhammadiyah sejak pertama dibuka hingga kemarin pada Ahad 20 Oktober resmi ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Insya Allah, dan langsung saja kita lihat yang pertama terkait dengan mengawali kehadiran dari Presiden Joko Widodo di pembukaan Muktamar Muhammadiyah. Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-48 berlangsung di Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah. Sebanyak lebih dari 25.000 peserta dan penggembira Muktamirin mengikuti sekaligus memeriahkan pembukaan Muktamar ke-48. Presiden Joko Widodo hadir secara langsung untuk membuka secara resmi Muktamar Muhammadiyah ke-48. Prosesi pembukaan diawali dengan melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjanah Johantini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan unsur pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat dan wilayah. Kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah yang diikuti oleh puluhan ribu peserta dan simpatisan. Dalam pidato iftitahnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyampaikan Muhammadiyah sangat mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat serta pemerintah Kota Solo atas keberlangsungan Muktamar Muhammadiyah ke-48. Haidar juga mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas kesuksesan Indonesia menjadi presidensi G20 yang menghasilkan gagasan-gagasan memajukan Indonesia. Presiden Jokowi turut menyampaikan amanatnya di hadapan ribuan muktamirin. Presiden menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran serta Muhammadiyah dalam penanganan pandemi nasional, sehingga membuat perekonomian nasional pulih dan sehat. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi Muhammadiyah dalam pembangunan SDM yang berkualitas, melalui perguruan Muhammadiyah dari tingkat dasar hingga tinggi. Selanjutnya, sebagai penutup acara, Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjanah Johantini, melakukan seremonial pembukaan Muktamar Muhammadiyah 48 dengan ditandai menyatukan puzzle logo Muktamar 48 dengan TV touchscreen yang sudah disiapkan panitia di area Royal Box. Tak lupa, usai acara Presiden pun mengucapkan selamat dan sukses bermuktamar Muhammadiyah ke-48, sekaligus menyapa para muktamirin. Surya Saputra memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Luar biasa hari ini. Gembira dan kedatangan Presiden Joko Widodo itu menambah semarak Muktamar Muhammadiyah. Dan kita melihat bagaimana prosesi Muktamar ini dikawal, dihadiri dan diikuti tentunya oleh penggembira dari seluruh tanah air dan juga yang mengisi acara Muktamar 3.000 lebih. Betul. Itu dari kader-kader perserikatan. Dan yang hadir adalah 8.000 lebih kader-kader perserikatan. Tapi ada hal lain, Ihsan, di perjalanannya pembukaan Muktamar. Ada cerita-cerita yang harus disampaikan. Salah satunya adalah dengan adanya para penggembira yang tidak bisa masuk, Pak Makrun juga dan juga Ihsan. Mari kita lihat tayangannya. Beginilah suasana para penggembira Muktamar yang ikut memeriahkan pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di area parkir Stadion Manahan Solo. Meski tak bisa masuk ke area stadion, mereka tetap semangat mengikuti jalannya pembukaan Muktamar dari layar yang disediakan oleh pihak panitia. Salah satu peserta asal Bengkulu mengaku senang bisa mengikuti pagelaran pembukaan Muktamar. Meski tak bisa masuk, ia bersyukur bisa melihat langsung Presiden Indonesia dari dekat. Nggak bisa masuk kami tadi. Udah rame tadi kan, udah terlambat pula kami. Kami dari Bengkulu, dari Sumatera. Terus 15 bis kami. 12 bis ya, 12 bis. Sebanyak 700.
Tapi untuk nggak kecewa kan Bu nggak bisa masuk tapi tapi kami bisa masuk videonya, bisa lihat videonya. Penyelenggaraan muktamar ini apa Bu komentarnya Bu di sini Bu? Bagus, antusias, semangat. Ya, itu yang penting. Alhamdulillah pembukaan berjalan lancar, sukses Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48. Sangat luar biasa dan saya baru menyaksikan acara seperti ini lumayan bagus dan sungguh-sungguh memuaskan kami peserta muktamar. Terima kasih. Namun Umi Kulsum, penggembira asal kota Magelang, tak bisa mengikuti pembukaan muktamar karena baru datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku terkendala macet saat hendak berangkat ke Stadion Manahan. Ini rombongan dari mana ini Bu? Ini dari Magelang. Oh tadi bisa masuk nggak Bu? Enggak, ini baru datang kok. Baru datang. Karena busnya ini salah jalan. Oh ya, Bu ini kan harapannya untuk muktamar ini apa Bu? Gimana Bu ini Bu penyelenggaraan muktamar di Kota Solo ini Bu menurut Ibu seperti apa? Mudah-mudahan dari Muhammadiyah sendiri bisa berkembang dan mudah-mudahan berguna bagi masyarakat Indonesia. Dari Magelang berapa bis Bu ini Bu? Nggak tahu, banyak banget. Wong ini cuma dari desa kok. Desa mana dari Bu? kampung. Dari desa? Dari desa Gondowangi, Suradadi, Gondowangi, Sawangan, Magelang. Rencana Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Ya, itu tadi penggembira yang tidak bisa masuk begitu di Stadion Manahan Solo karena keterbatasan. Tapi sebenarnya TV Muhammadiyah sebelum acara dimulai kita sudah menyediakan berbagai cara untuk bisa agar seluruh penggembira bisa menyaksikan. Kita langsung saja tanya kepada Direktur TV Muhammadiyah, Bapak Makrun Sanjaya, bagaimana kita menyiapkan beberapa titik-titik stasiun televisi begitu ya, televisi untuk bisa layar televisi agar bisa ditonton oleh masyarakat yang hadir di Solo. Baik, sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana TVmu mengantisipasi gelaran akbar muktamar ini, kita bisa runut ke belakang. Sebenarnya persiapan untuk TVmu hadir di Surakarta ini khususnya untuk mengcover, untuk mensiarkan ya muktamar ke seantero dunia itu sudah jauh hari sebelumnya ya. Jadi sudah 4 bulan ke belakang itu sudah Arina dan Iksan tentu tahu persis bagaimana kita persiapan bersama. Itu sudah kita rancang. Ini karena memang TVmu membawa tanggung jawab yang besar sebagai Muhammadiyah Official Broadcaster, lembaga penyiaran resmi milik Muhammadiyah di bidang televisi. Maka kita ya bertiga ini bersama dengan teman-teman seluruh kru sudah menyiapkan segala sesuatunya, do the best ya, memberikan all the best, semua yang terbaik, semua hal yang bisa kita lakukan yang terbaik kita lakukan. Dari mulai kita bersama survei ke lokasi ini sudah 4 bulan lalu ya bersama Arina, termasuk kepada hal-hal yang aspek non teknis seperti akomodasi, transportasi segala macam sudah kita persiapkan. Pun juga dengan program, kita tahu program kita siapkan sejumlah nama program ya, program namingnya itu banyak. Ada kabar muktamar yang sekarang kita isi ini, kemudian juga melangkah bersama Muhammadiyah, gebiar muktamar ya, road to muktamar dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini tidak lebih dan tidak kurang daripada agar yang namanya gelaran akbar ini dipersiapkan, dilaksanakan dan disiarkan dengan secara optimal. Apa yang kita miliki seluruhnya kita kerahkan. Nah, pada saat hari gelaran muktamar ini kita sudah bergerak ya, Hamin berapa itu kemarin? Saya berangkat dari Ahad ya, dari hari Ahad pekan lalu, di mana mungkin 3-4 hari sebelum pelaksanaan muktamar kita sudah berada di Kota Solo, dan seluruh kru 98% itu berangkat ke Surakarta. Tinggal 2 orang ya di kantor di Menteng. Tentu ini adalah sebuah bentuk
kepedulian kita semua untuk bagaimana syiar Muhammadiyah dengan gelaran Muktamar dan Aisyah ini bisa dinikmati oleh seluruh, bukan hanya warga perserikatan. Nah, khusus pada saat pembukaan di Stadion Manahan, tentu ini persoalan teknis yang banyak obstacle-nya ya, banyak kendala, banyak kendala. Kita bersama atasi dan kita alhamdulillah bisa siaran, dan pada saat itu menjadi momentum yang sangat bersejarah, bukan hanya buat Muhammadiyah, tetapi juga buat televisi Muhammadiyah sebagai Muhammadiyah Official Broadcaster. Kita siaran full, run through gitu ya. Kemudian kita juga dipirsa oleh jutaan orang, dan kemudian melalui media sosial, karena kita kan tahu ya, kita 5 platform ya, multi platform. Yang pertama digital terestrial di Jabodetabek dan Banten. Tentu warga perserikatan di Jabodetabek Banten yang tidak bisa datang ke Solo itu bisa menikmati di TV di rumah-rumah. Yang kedua adalah melalui TV berlangganan ya, TV berlangganan, ada IndiHome, gak apa-apa saya sebut mereknya karena ini memang bagian dari channeling TV, kemudian Transvision, Kvision, dan MNC Play. Kemudian melalui website video streaming yaitu tvmu.tv. Kemudian juga melalui media sosial YouTube. Nah, khusus YouTube ini kalau saya umpamakan itu meledak-meletuk pada hari itu. Ya, mungkin pemilik gadget yang mengakses lewat handphone yang sinyalnya kurang dikit itu pasti akan mengalami gangguan karena begitu banyak ya yang mirsa. Jadi streamnya waktu itu dimulai pukul 7 pagi sampai acara pembukaan berakhir itu ratusan ribu ya yang watch ya, yang views. Dan kemudian alhamdulillah kami juga memperoleh tambahan dari subscribe yang cukup besar, sehingga ini menjadi bukti bahwa sebenarnya kiprah TVmu di dalam event-event akbar seperti di Muktamar ini, TVmu mampu. Nah, yang berikutnya adalah platform satelit parabola. Ini seluruh warga perserikatan di pelosok-pelosok itu pasti bisa menikmati TVmu melalui parabola. Dan ini sudah teruji selama 8 tahun mengudara TVmu menggunakan platform parabola itu. Kalau saya survei gitu ya, pada bulan November tahun lalu itu kita melakukan survei melewat WA itu ribuan yang merespon. Ini menjadi bukti bahwa TVmu ini memiliki audien yang luas ya, audien reach-nya itu sangat tinggi. Nah, pada saat gelaran akbar Muktamar ini kita kerahkan seluruh sumber daya ya, seluruh peralatan kami bawa ke sini. Pindahkan studio ke Solo. Pindahkan studio dan semua sistem broadcast. Termasuk kalian yang saya pimpin sendiri itu ya dengan segala keterbatasannya, karena memang di kota Solo sangat padat, penginapan sangat penuh, udah nggak bisa jangkau lagi. Bahkan muktamirin atau penggembira itu nginep di Jogja, di Sragen, di Boyolali demi untuk bisa menghadiri muktamar. Dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Berapa titik waktu itu televisi yang untuk TVmu? Ya, untuk TVmu. Yang disiapkan TVmu untuk agar bisa muktamirin bisa diakses. Ya. Jadi kita menyiapkan Arina, karena kamu juga bagian dari TVmu. Jadi kita bersama menyiapkan. Sekurangnya ada di luar editorium itu ada 7 titik ya. Ada 7 titik di pusat-pusat keramaian. Bahkan saya mendengar langsung bahwa di Stadion Manahan sekitarnya bagi muktamirin yang tidak bisa hadir ke dalam atau penggembira nggak bisa hadir, itu disediakan LED raksasa ya. LED raksasa, kemudian semua orang bisa melihat, begitu juga di Colomadu. Bahkan di auditorium ini penuh dengan para penggembira yang tidak bisa ke Manahan kemudian menyaksikan melalui layar TVmu. Dan kami khusus mendatangkan penyewaan layar TVmu ini di beberapa titik, bahkan di pintu masuk auditorium yang paling utama itu kami juga sediakan. Jadi memang mudah-mudahan diseminasi informasi mengenai muktamar ini bisa menyebar ke semesta, sebagaimana tagline dari Muktamar ini, mencerahkan semesta ya, membangun Indonesia, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Baik, Cak Markun, kita melihat bagaimana ikhtiar TVmu mensukseskan momentum Muktamar kali ini, dan tentu kita melihat bagaimana ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan. Studio dibawa ke Surakarta. Dan pemirsa, kapan Muktamar akan kembali usai jeda berikut, dan tetap bersama kami.
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Muktamar, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Dan momentum agenda-agenda Muktamar telah kita lewati. Tadi kita menyaksikan bagaimana prosesi pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, dan selanjutnya bergeser di tanggal 18 ada sidang tanwir, dan tanggal 19 untuk sidang pleno Arina. Iya. Dan ini menjadi momen-momen penting bagi pergerakan persyarikatan dalam mengadakan perhelatan Akbar Muktamar ini. Dan dalam sidang-sidang itu tentu saja ada dinamika-dinamika dalam proses siaran juga. Nah, seperti apa Pak melihat hal ini dalam proses dinamika dalam pleno, bagaimana kita menyiarkan setiap harinya proses yang sangat penting ini? Ya, jadi memang sebagaimana gelaran Akbar ya, sebuah momentum. Kalau di partai politik itu kongres ya, atau apa ya, kongres. Ini tentu berkumpulnya seluruh unsur pimpinan dari wilayah dan dari daerah, gitu ya, pemilik hak suara di dalam sebuah forum muktamar. Tentu ini sebuah gawean yang massal gitu ya, masif, kolosal gitu lah kira-kira, sehingga memang kita harus juga bersiap ya, mengerahkan segala sumber daya yang ada, baik SDM maupun peralatan. Nah, ketika muktamar ini diselenggarakan, memang sentralnya adalah di gedung editorium yang seharga, saya dengar tadi malam itu harganya 360 miliar, dan ini milik UMS yang dibiayai oleh UMS sendiri, tidak tergantung kepada siapa-siapa. Ini luar biasa. Tetapi juga ketika pembukaan berlangsung di Stadion Manahan, dan itu jaraknya sekitar 5 kilo ya dari editorium ini. Tentu ini persoalan tersendiri, sehingga memang kami juga melibatkan pihak ketiga untuk bisa membantu kami untuk menyiapkan segala peralatan dan sumber daya. Dan itu memang faktor kesulitan juga tinggi ya. Ini tentu bagi televisi-televisi yang memiliki sumber daya peralatan yang sudah besar sekali, memang ini juga bukan perkara yang remeh-temeh. Apalagi ada presiden. Ketika sebuah gelaran acara dihadiri oleh presiden atau wapres, maka di situ ada persoalan-persoalan yang tidak mudah kita hanya omongkan, tetapi memang dilaksanakan dan memerlukan tingkat koordinasi dan sebuah sebuah kerja yang terencana, simultan, kemudian dan juga nggak boleh memperhitungkan waktu. Ini dan kita lihat cuaca, ada faktor cuaca ya menjadi obstacle atau hambatan yang lain. Nah, kemudian juga lokasi antara muktamarnya Muhammadiyah dengan Aisyah itu berbeda. Kalau Muhammadiyah lokasinya ada di editorium ini, karena memang jumlah muktamirnya besar dan agendanya lebih panjang. Kemudian muktamarnya Aisyah itu digelar di GOR kampus UMS dari sini sekitar 1 kilo. Nah, kemudian juga tanwir sebelum pleno sidang muktamarnya setelah dibuka itu dilakukan tanwir, dan itu juga tempatnya terpisah. Aisyah ada di gedung Siti Walidah di rektorat, kemudian tanwirnya Muhammadiyah ada di auditorium Muhammad Jasman di kampus 1 kalau nggak salah. Nah, ini sebuah persoalan yang memerlukan spartanitas, mobilitas. Semua kru terpisah-pisah, peralatan juga terpisah-pisah, sementara sentral dari penyiarannya ada di gedung ini, di editorium di lantai 1. Jadi memang ini banyak persoalan, tapi alhamdulillah kita bisa menjalankan ini. Alhasil ya syiar sudah kita lakukan, dan alhamdulillah respon cukup sangat baik. Baik Cak, kita juga akan melihat bagaimana dinamika pelaksanaan muktamar itu sendiri. Sebelumnya kita juga sudah menyaksikan tanwir, bagaimana prosesnya tadi seperti yang disampaikan Cak Makrun. Dan sekarang kita menyaksikan bagaimana prosesi pemilihan 13 formatur yang berlangsung pada sidang muktamar pada pleno kedua yang digelar di editorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang menghasilkan 13 nama pimpinan pusat Muhammadiyah berikut ini. Peserta Muktamar ke-48 Muhammadiyah menyalurkan hak pilihnya pada sidang pleno yang digelar di Editorium Universitas Muhammadiyah Surakarta Sabtu malam. Sidang tersebut menentukan 13 anggota pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Sidang pemilihan ini dipandu oleh Ketua Panitia Pemilih Muktamar ke-48 Muhammadiyah Ahmad Dahlan Rais dan Sekretaris Panlih Budi Setiawan. Pemilihan dilaksanakan secara langsung dengan sistem e-voting. Sistem tersebut telah digunakan pada sidang tanwir Muhammadiyah. Ada sekitar 2.700 anggota yang menyalurkan hak suaranya pada muktamar kali ini.
Sidang berlangsung lancar dan kondusif, mulai dari pukul 8 malam hingga pukul 12 malam. Hasil e-voting langsung terlihat di layar monitor usai semua suara terkumpul. Tercatat, ada 13 nama teratas diantaranya. Posisi pertama ditempati oleh Haidar Nasir dengan 2.203 suara. Sedangkan posisi kedua yakni Abdul Mukti 2.159 suara. Disusul Anwar Abbas 1.820 suara. Muhammad Busro Muqaddas 1.778 suara. Hilman Latif 1.675 suara. Muhajir Effendi 1.598 suara. Samsul Anwar 1.494 suara. Agung Danarto 1.489 suara. M. Saad Ibrahim 1.333 suara. Safik Amukni 1.152 suara. Dadang Kahmat 1.119 suara. Ahmad Dahlan Rais 1.080 suara. Dan Irwan Akib 1.001 suara. Ketua Panlih Dahlan Rais bersyukur pemilihan secara e-voting berlangsung lancar dan kondusif. Dirinya mengatakan ke-13 nama tersebut akan dimasukkan ke dalam forum muktamar dengan musyawarah untuk penentuan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan berlangsung Ahad 20 November. Ya, kami selaku Panlih merasa sangat lega. Jadi penggunaan IT ini kan sebetulnya kemarin membuat kami dalam tekanan. Pertama, gangguan dari luar. Kemudian alhamdulillah bisa diatasi dengan memutuskan membuat jaringan lokal seminimal mungkin lah, artinya bisa diakses oleh manapun juga. Jadi dengan jaringan pendek yang khusus diperuntukkan untuk ini, insya Allah terjaga dari gangguan gitu. Kemudian yang kedua juga sinyal itu kan kadang-kadang kan ya kuat, kemudian hilang datang dan pergi. Ketua Panlih itu yang memimpin sidang, apakah dia terpilih 13 atau tidak, tapi yang memimpin sidang formatur itu Ketua Panlih. Dan sudah disepakati lah, meskipun itu tidak tertulis gitu, suara terbanyak itu akan diminta jawabannya, bersedia apa tidak. Kalau jawabannya bersedia, ya insya Allah ketua terbanyak otomatis ketua umum. Hal senada juga diutarakan oleh Wakil Ketua Panlih Dadang Kahmat yang bersyukur acara berlangsung lancar dan fair dalam pemilihan anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Dadang Kahmat mengatakan sistem e-voting akan menjadi model yang akan terus dilakukan dalam terobosan baru pemilihan anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Tentang pemilihan ini, ya saya kira pemilihan ini adalah pemilihan yang betul-betul fair ya. Yang biasa tradisi Muhammadiyah itu dalam pemilihan itu tidak pernah ada intervensi dari asing atau dari luar Muhammadiyah. Kita betul-betul merupakan satu aspirasi tersendiri dari kalangan para muktamirin yang jumlahnya 219 orang. Dan itu mereka memilih secara tertib. Dan juga sekarang sudah menggunakan e-voting. Ini adalah mungkin sistem yang pertama kita gunakan. Walaupun dalam Muktamar di Makassar pernah diselenggarakan secara e-counting dalam menghitung. Kalau ini sama e-voting dan e-counting, dan hasilnya dalam beberapa detik kita sudah bisa melihat. Mungkin terobosan baru mungkin kedepannya atau untuk Muhammadiyah kedepannya akan dilakukan. Nah, ini awal ya. Muhammadiyah abad kedua ini kan Muhammadiyah digital. Oleh karena itu e-counting ini e-voting ini akan menjadi model yang akan terus dilakukan. Bahkan mungkin ke depan kita tidak usah hadir seperti ini. Bisa di rumah masing-masing memilih pemimpin itu. Tapi sekarang kita masih seperti ini, terus ke depan akan menjadi model yang yang ditetapkan untuk pemilihan muktamar yang akan datang. Dan bahkan mungkin ini akan jadi model juga bagi wilayah, daerah, cabang dan ranting gitu Pak. Seperti diketahui, hasil pemilihan tersebut akan disahkan pada sidang pleno 7 di tempat yang sama pada Minggu siang.
13 anggota pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah disahkan tersebut kemudian bermusyawarah untuk memilih satu nama sebagai calon ketua umum dan sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Kohar Arizki, Trio Prasetyo memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Baik, itu tadi proses penting dalam Muktamar Muhammadiyah, dan saya lihat tadi Bapak mendampingi langsung Prof Dadang, Wakil Ketua Panli Prof Dadang Kahmat. Iya. Dan proses karena memang saking pentingnya ya momentum ini, Cai. Betul. Jadi Iksan dan Marina, Marina, mohon maaf. Salah satu hal yang sangat spektakuler dari Muktamar ini, dan ini menjadi sejarah perjalanan bukan hanya Muhammadiyah, Aisyah, tetapi juga perjalanan bangsa ini kalau mau belajar dalam hal demokrasi deliberatif istilahnya. Demokrasi yang melalui proses musyawarah untuk mencapai sebuah hasil yang diharapkan secara mulus, tanpa celah, tanpa lubang untuk mendatangkan kecurangan, kecurigaan, akuntabilitas segala macam. Yaitu sistem pemilihan melalui e-voting dan penghitungan melalui e-counting. Ini adalah murni miliknya Muhammadiyah, diawali dari Muktamar ke-48 Muhammadiyah Aisyah di Surakarta ini, sehingga ini betul-betul sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Dan saya hari ini membaca tulisan dari tokoh pers Dahlan Iskan ya, bahwa betapa sistem yang dilakukan Muhammadiyah ini begitu, ya kalau bahasa kita di Muhammadiyah kan berkemajuan ya, berkemajuan. Dan itu bisa menjadi cerminan dari bangsa ini untuk menyelenggarakan gelaran pemilihan ya, gelaran pesta demokrasi. Kenapa? Ini adalah sistem e-voting dan e-counting yang digawangi, kalau boleh saya sebut karena ini harus dikasih kredit ini ya, oleh Universitas Ahmad Dahlan, difasilitasi oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, di mana penanggung jawab sistem IT-nya adalah rektor sendiri, Bapak Dr. Muklas ya, Dr. Muklas yang sekaligus juga ketua saya di Majelis Pustaka dan Informasi. Saya salut kepada Pak Muklas dan juga UAD. Kemudian dengan hasil yang seperti kita ketahui bersama, saya mengikuti proses ini dari mulai ketika dilakukan tanwir untuk memilih dari 92 calon sementara menjadi 39 calon tetap. Itu sudah dilakukan melalui e-voting. Dan itu mulus, bersih, cepat, efisien, dan tidak ada celah untuk melahirkan yang namanya gerasa gerusuk ya. Zero error, dan tidak ada ini yang penting dan Arina. Ini integritasnya ini bisa dijaga. Tidak ada orang kasakusuk ya, kasakusuk kemudian membeli suara atau manipulasi, tidak ada. Semua secara elektronik ya, secara elektronik kemudian diketahui dengan waktu yang sangat cepat. Nah, pada saat pemilihan pimpinan pusat Muhammadiyah dari 39 ke 13 itu dimulai pukul 20. Saya menunggu di ruang pleno itu, pas keluar angkanya itu di pukul 00.02. Jadi hanya berlangsung 4 jam untuk dari suara proses sepanjang malam itu untuk proses pemilihan dari 2.519 peserta yang memiliki hak suara. Nah, saya dengar kemarin dari Pak Rektor UAD, Pak Dr. Muklas, itu dibilang satu orang ini hanya butuh 20 detik untuk memberikan suara, dan itu semua secara elektronik dan sangat lancar. Padahal peserta Muktamirin ini tidak sedikit yang berusia lanjut, di atas 50, ada yang 65, ada yang 70 tahun. Mereka bisa diatasi yang namanya digital divide, kesenjangan digital ya, kemudian literasi digitalnya masih rendah, bisa dipaksa secara budaya digital baru, ini kalau dalam ilmu komunikasi budaya digital Pak. Wah, jadi sudah well informed ya, mereka bisa melakukan itu dan sudah terliterate ya, sudah terliterasi, sudah melek digital dan menghasilkan sebuah hasil result yang betul-betul teruji, akuntabilitasnya tidak perlu diragukan, dan ini menjadi sejarah dari Republik ini dan khususnya buat Muhammadiyah Aisyah. Tercipta di sini di Editorium Surakarta ini. Baik, dan tadi ada cerita tersendiri nanti, tapi sebelum saya tadi kan ada di belakangnya sampingnya Pak Prof Dadang ya. Pak Prof Dadang Ahmad ini salah satu
ketua yang kemudian terpilih dalam proses itu, tapi kapasitas beliau pada saat itu adalah satu sebagai wakil ketua Panli ya, panitia pemilihan. Yang kedua, beliau adalah komisaris utamanya TVMU. Yang ketiga, beliau PP Muhammadiyah periode 2015-2022 ini adalah sebagai ketua PP yang membidangi MPI, Majelis Pustaka Informasi, di mana saya di situ. Yang keempat, saya mengamankan beliau. Karena apa? Saya harus wawancara, kru TVMU harus wawancara, sementara orang berduyun-duyun mengerebutin beliau untuk salaman, selamat. Sehingga saya tarik, saya seret beliau, saya lindungi supaya aman di depan kameranya TVMU. Karena itu adalah momentum bersejarah bagi Muhammadiyah, bagi khususnya apalagi buat Pak Prof Dadang ya, dan bagi TVMU. Sehingga saya memang menunggu dikawal terus itu. Saya kawal sampai saya tasnya itu saya ambil. Supaya kemudian saya rangkul, saya bawa ke depan kameranya TV. Begitu kira-kira. Kita bisa ceritanya di balik berita itu. Agar bisa langsung mengabarkan bagaimana suasana dan hasil dalam momentum muktamar yang menetapkan 13 nama. Baik, Ca dan Arina, kita akan kembali tentunya dalam kabar muktamar, akan mengulas banyak hal tentunya berkaitan dengan ikhtiar dalam musyawarah tertinggi Persyarikatan Muhammadiyah Muktamar ke-48. Tetap bersama kami. Satu berita dulu ya. Masih jeda ya? Cek, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Aminullah. Suara kita masih meter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya? Suaranya kedengaran, masuk? Ya, terdengar Pak. Lagi di jalan Pak Amin. Lagi di jalan ini. Semula maunya ke museum, tapi museumnya belum dibuka. Akhirnya kita putar-putar Jogja. Bapak usahakan di posisi sini aja. Oke. Posisinya sudah pas nih. Bilang aja sana. Gimana Pak? Itu suaranya terlalu jauh Pak. Baik, lagi Pak, volumenya Pak. Pak, nanti kita ada tayang dulu Pak Amin ya. Nanti ada tayang berita, di situ kita menyapa Pak Aminullah. Baik. Pakai HP, susah ditekuknya kayaknya. Ini siapa?
Kembali lagi. Bareng aja. Kembali lagi bersama kami dalam Kabar Muktamar Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta. Masih bersama saya Rina Rahma dan juga rekan saya Ihsan Marsad, tentu saja bersama Direktur TVMU Bapak Makrun Sanjaya di sini. Dan Ihsan tadi melihat bagaimana dinamika proses dari muktamar dan pemilihan hiruk pikuk, dan saya masih ingat sekali harus standby. Pak Direktur mengatakannya. Jadi kamu saya perintahkan jam berapa, Rin? Standby, kawal sampai akhir pada waktu itu. Dari pagi hingga malam ya. Terutama pas pembukaan ya, kita standby mulai jam 4 pagi. Padahal malam sebelumnya kita sampai jam 1 dan ada yang jam 2. Jadi rata-rata tidur 1 atau 2 jam. Iya, betul sekali. Dan tidak seperti Muhammadiyah, Aisyah sepertinya setengah tertutup begitu ya Pak ya, dalam proses pemilihannya, dan pada akhirnya keesokan harinya baru diumumkan. Nah, namun kita dengarkan terlebih dahulu doa pidato iftitah yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah terpilih Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore rekan-rekan wartawan. Saya dan Pak Mukti diberi amanah oleh 13 terpilih dan sekaligus tadi sudah ditetapkan untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Prof. Abdul Mukti sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Kami tadi telah bersidang santai tapi juga serius dari hati ke hati mengenai masa depan Muhammadiyah sebagaimana telah menjadi pembahasan dalam persidangan-persidangan muktamar, dan kami yang ke-13 ini mengemban amanat secara kolektif, kolegial, dan tersistem sebagaimana karakter dari kepemimpinan Muhammadiyah. Saya selaku Ketua Umum posisinya hanya sejengkal didepankan dan seinci ditinggikan, tetapi prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan kolektif, kolegial, dan sistem persyarikatan. Yang kedua, kami menjalankan amanat tentu pertama untuk menjalankan program-program Muhammadiyah yang arahnya pada proses transformasi yang lebih dinamis di masa yang akan datang, baik menyangkut program umum maupun program-program per bidang yang arahnya pada Muhammadiyah unggul berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, kami mengemban tugas untuk mensosialisasikan serta menjadikan pandangan Islam berkemajuan dalam risalah Islam berkemajuan yang sudah ditetapkan untuk
terus didialogkan dengan berbagai kalangan di dalam dan luar negeri agar pandangan Islam yang maju dan membawa rahmat bagi semesta alam itu menjadi alam pikiran yang menyebar dan meluas serta terimplementasi semakin baik di persyarikatan. Islam yang membawa damai, Islam yang menyatukan, Islam yang membangun optimisme, tetapi juga Islam yang menghadirkan kemajuan hidup seluruh masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan global. Yang ketiga, kami PP Muhammadiyah juga memiliki mandat untuk terus mendiskusikan dengan berbagai pihak mengenai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal sesuai dengan porsi dan bidangnya, sehingga hasil muktamar ini juga terus kita jadikan masukan-masukan penting bagi berbagai pihak, pemerintah, DPR, lembaga-lembaga auxiliary, misalkan juga bagi TNI, Polri, komponen bangsa yang lain, bahkan di dunia internasional. Yang terakhir tentu bahwa kepemimpinan PP Muhammadiyah ini satu mata rantai terstruktur dengan pimpinan wilayah, daerah, cabang, ranting, bahkan dengan cabang istimewa di luar negeri. Maka kepemimpinan kami ke depan itu harus mampu memobilisasi, mendinamisasi seluruh gerak kepemimpinan secara nasional, yang insya Allah setelah muktamar ini akan diikuti oleh musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, ranting, yang ini kita jadwal sudah sedemikian rupa sehingga dalam tempo sekitar 3 bulan ke depan itu semua permusyawaratan sudah selesai. Dan Ihsan ngantar ke PWM. Ya, pemirsa, itu tadi ternyata itu adalah konferensi pers usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali, begitu ya, Ihsan? Saya serah terima jabatan. Iya, usai terima jabatan. Menyerahkan jabatan dari Ketua Umum sebelumnya dan kembali yang diketuai oleh Ayahanda Profesor Dr. Haidar Nasir dan juga bersama Ayahanda Profesor Dr. Abdul Muti sebagai Sekretaris Umum. Nah, kita melihat dinamika yang luar biasa dalam momentum muktamar ini, Cah. Dan dengan hasil yang dihadirkan adalah tokoh yang sama tentunya. Ini menarik, Cah. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan ya, sekali lagi televisi Muhammadiyah menjadi saksi ya, perhelatan akbar untuk proses demokrasi deliberatif namanya, demokrasi yang berdasarkan mufakat, musyawarah untuk menghasilkan yang terbaik, tentu dengan peran serta para muktamirin yang menghasilkan komposisi seperti sekarang ini. Dan ini mungkin sangat jarang ya ketua umum dan sekum, sekretaris umum itu bisa 2 periode gitu ya. Biasanya itu sekumnya ganti, ketua umumnya sama misalnya. Ini kan 2 periode ini akan sama. Tapi di Bali ini sebagai sebuah proses politik internal di Muhammadiyah, saya kira cukup bisa menjadi pelajaran. Bahkan saya ingin menulis, kalau seandainya saya sarjana ilmu politik yang sedang membuat tesis atau disertasi, ini ingin saya tulis sebenarnya sebuah karya ilmiah begitu, bagaimana proses rekrutmen kepemimpinan cara politik di dalam Muhammadiyah melalui proses muktamar ini begitu. Kelihatannya memang adem, tetapi sebenarnya dinamis juga. Dinamis. Ya. Kalau kita lihat di balik layarnya itu ya, kita berdua ya, dan Arina ini kan bertemu dengan seluruh tokoh. Karena kita sekarang ini kemarin itu ngumpul seluruh tokoh, pengambil keputusan maupun para pendukung, para tim sukses kali ya kalau dalam pemilihan presiden atau DPR gitu. Ini tim-tim yang para bapak-bapak itu, PP itu tentu juga bekerja ya di balik ini. Tetapi begitu itu internal, tetapi begitu tampak di eksternal,
sangat sejuk, sangat damai, lancar, terkendali, dan tidak ada riak-riak kecil pun. Itulah ciri khas Muhammadiyah, ingin juga memberikan pembelajaran bagi bangsa ini bahwa kekuasaan bukan segala-galanya. Kekuasaan memang harus diambil untuk menjalankan amanah, tetapi tidak dengan cara-cara yang tidak sepatutnya. Dan kalau orang Muhammadiyah bukan mencari jabatan, tetapi manakala amanah datang, maka tidak boleh mengelak. Seperti kita, ketika ini amanah datang, TV-mu, kalian harus meliput muktamar dari A sampai Z, kita jalankan langsung tanpa mencari-cari. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, begitu kira-kira San. Baik, Ca. Dan sekarang kita juga terhubung, Ca, nih, bersama Pak Aminullah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali, yang kita melihat bagaimana kehadiran dari perwakilan dari persyarikatan dari berbagai daerah, termasuk dari Bali itu sendiri pun juga membawa gagasan-gagasan dan juga pesan-pesan untuk persyarikatan. Iya, saya pertama sekali mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Muktamirin dari Bali. Ya, ini ada Pak Aminullah, sebentar lagi akan tersambung dengan kita. Bahwa Pak Aminullah ini dan tim Muktamirin dari Bali satu-satunya wilayah yang mengajukan sebuah ide gagasan yang bukan saja buat TV, tetapi bagaimana kiprah dakwah Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah ke depan itu harus difasilitasi oleh namanya media. Sudah tidak bisa lagi dicegah, tidak bisa lagi dibendung, bahwa kita sebagai sebuah gerakan dakwah harus hadir secara media presence. Kemudian juga di era digital harus digital presence. Maka mau tidak mau memang mengharuskan Muhammadiyah ini juga hadir secara media secara meluas. Dan PWM Bali, saya apresiasi sama sekali Pak Aminullah, telah mengusulkan agar TV-mu meluaskan jangkauannya hingga nasional. Kita sapa Pak Aminullah, silakan San. Assalamualaikum Pak Aminullah. Sepertinya masih dalam perjalanan Pak Aminullah. Assalamualaikum, suaranya Pak Aminullah masih di mute, mohon maaf. Ya. Sepertinya masih di mute untuk aplikasinya Pak Aminullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat, ini kru-kru TV Bin luar biasa ini kerjanya. Alhamdulillah bisa berkomunikasi langsung bersama Pak Aminullah meskipun secara virtual. Pak Amin, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana melihat atau menyoroti momentum muktamar kali ini Pak Aminullah. Baik, kami bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin, proses daripada muktamar itu bisa berjalan sedemikian rupa sesuai dengan harapan di awal. Memang muktamar ingin menampilkan muktamar yang teladan, muktamar yang uswah, dan melahirkan keputusan-keputusan yang strategis bagi Muhammadiyah, terutama di kepemimpinan di masa yang akan datang. Luar biasa saya mengikuti, bahkan ruang untuk kita istirahat dan segala macam kita kurangi. Karena apa? Karena ingin mengikuti proses sidang dan muktamar itu yang luar biasa. Perhatian dari seluruh peserta muktamirin dan hadirnya pihak-pihak yang tentu saja di dalam mendukung, mensupport daripada kegiatan muktamar itu bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah telah menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat monumental, sangat berarti bagi kita. Tentu saja kita dapat informasi, mendapatkan kaitan dengan pelaksanaan muktamar itu, peran TV-mu menjadi sangat luar biasa. Jadi kita mendapatkan hampir setiap saat informasi baik melalui siapanya. Tampaknya ada gangguan sinyal. Baik, bagaimana tadi juga dilihat tadi bagaimana pengakuan ada sidang-sidang.
Ya, ada sidang-sidang tertutup, tapi tertutup itu bisa tersampaikan informasinya, bagaimana dinamikanya, bagaimana dinamisnya pelaksanaan sidang itu. Memang hasilnya sangat adem, sangat sejuk, sangat ya benar-benar membanggakan bagi kita. Tapi di dalam pelaksanaan itu terpantau, kita mengikuti melalui media TVmu. Karena itu momentum muktamar ini dan nanti di kepemimpinan yang baru, tentu saja bagaimana TVmu ini agar diperluas jaringannya, karena sekarang dakwahnya informasi melalui media atau digital. TVmu menjadi kebanggaan kita ini memang harus menjangkau ke seluruh Indonesia. Saya yakin banyak yang belum terakses oleh TVmu, mungkin karena tempatnya yang sangat jauh, karena semua masyarakat, terutama penggembira yang kemarin tidak bisa mengikuti secara langsung, karena untuk masuk ke dalam Stadion Manahan juga aksesnya tidak mudah begitu. Tapi dengan adanya informasi dari TVmu ini memberikan informasi yang luar biasa, tentu saja mencerahkan. Jadi insya Allah kehadiran TVmu benar-benar dirasakan awal kebangkitan Muhammadiyah, medianya yaitu TVmu ini di saat muktamar ini. Jadi kami merasa bersyukur muktamar berjalan lancar, mudah, dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi Perserikatan Muhammadiyah, dan tentu saja media tersosialisasi, tersampaikan karena peran serta media TVmu, kebanggaan kita. Baik, Pak Amin. Saya rasa dan tentu dalam mengawangi berbagai hasil-hasil keputusan melalui muktamar, tentu untuk mensiarkannya adalah perlu melalui media termasuk TVmu. Atas seperti apa Pak Amin melihat penguatan yang perlu dihadirkan oleh Perserikatan dalam mendukung aktivitas ataupun syiar yang dihadirkan oleh TVmu sendiri, Pak Amin? Kita bisa melihat bagaimana produk yang dihasilkan melalui muktamar itu. Di antaranya kan ada isu-isu strategis, baik keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal, kan begitu. Jadi mau tidak mau gitu, jadi memang semua yang menjadi program, menjadi keputusan yang monumental ini bisa tersampaikan kepada warga, simpatisan, penggembira daripada perserikatan ini, terlebih lagi bagi masyarakat luas begitu. Karena respon daripada masyarakat luas terhadap pelaksanaan muktamar ini sangat luar biasa. Saya dari Bali mendapatkan ucapan selamat, bangga dan kebahagiaan dari pimpinan agama dari Konghucu, dari Matakin, dari teman-teman dari Hindu, menyampaikan bahwa informasi terhadap pelaksanaan muktamar ini tersampaikan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat umum termasuk yang di Bali. Artinya media TVmu yang menyampaikan ini tuh sudah tersampaikan di sana gitu. Meskipun ada TV-TV media lain yang menyampaikan juga, tapi peran TVmu menjadi sangat berarti dan sangat kita dukung gitu. Karena itu melalui keputusan muktamar di 448 ini, kedepannya agar memperkuat peran TV. Baik, Insya Allah untuk terus menguatkan kebanggaan kita ini dari putusan muktamar itu kita tersampaikan dengan baik. Jadi kami merasa bersyukur, karena itu TVmu harus memperluas jangkauannya. Saya melihat SDM-nya sudah luar biasa dari SDM TVmu. Jadi sudah saatnya TVmu ini tidak hanya milik. Baik. Sepertinya sinyalnya kurang bagus di perjalanan. Beliau sedang menuju
museum tadi katanya. Museum yang baru saja diresmikan pada Muktamar ke-48 ini. TVmu ini menjadi TV kebanggaan kita dan bisa menjadi luas begitu jangkauannya. Baik Pak Amin, terakhir ini Pak Amin, mungkin ada himbauan bagi warga Perserikatan dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah tentunya dalam ikhtiar penguatan TVmu dan juga tentu kita menghadapi tantangan ke depan, bagaimana peran TVmu untuk terus mensiarkan gerak dakwah Perserikatan dari tingkat ranting sekalipun hingga mendunia tentunya. Ya kan Pak Amin? Atau itu putus sepertinya ini? Putus ya Pak. Oke, diulang. Baik Pak Amin, mungkin pesan-pesan atau himbauan Pak Amin untuk warga Perserikatan dan juga seluruh tanah air untuk mensiarkan TVmu untuk sebagai jawaban atas tantangan menghadirkan syiar dakwah dari tingkat ranting hingga universal tentunya, Pak Amin. Kita melihat bahwa hadirnya TVmu di dalam mensiarkan muktamar ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi kita. Kita bisa mendapatkan informasi meskipun mungkin ada yang tidak hadir atau di penggembira yang tidak mengikuti secara langsung sidang di muktamar itu, dia bisa mengikuti pelaksanaan daripada muktamar itu. Kita memiliki potensi di seluruh Indonesia ini. Kalau semua perguruan tinggi kita kan sudah semua, termasuk Bali sudah ada juga ITBM. Bagaimana memperkuat TVmu ini menjadi TV yang mendapatkan jaringan yang mengglobal, jaringan nasional, sehingga menjadi TV ya benar-benar mencerdaskan dan mencerahkan itu gitu. Jadi kita harapkan dengan adanya media TVmu ini, konsumsi dan perhatian daripada warga Perserikatan di dalam mendapatkan informasi baik berkenaan dengan perkembangan amal usaha, perkembangan Perserikatan Muhammadiyah di Indonesia maupun di internasional itu bisa didapatkan. Jadi kita melihat potensi ini bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan, dan agar TVmu ini bisa dijangkau di pelosok-pelosok, karena sekarang sudah sistemnya juga digital ini menjadi ya kemarin kita berpikir bagaimana kita semua ada di masing-masing PWM itu ada yang mengakseskan kepada seluruh masyarakat, seluruh warga Perserikatan sehingga Baik, terima kasih Pak Amin, luar biasa poin-poin yang dihadirkan, dukungan penuh dan support yang luar biasa untuk TVmu, dan tentunya ini menjadi penguatan bagi kita dalam mensiarkan Perserikatan dari seluruh pelosok negeri tentunya Arina. Semoga saja nanti muktamar ke depan bisa ada di Bali ya. TVmu bisa hadir bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali. Pak Aminullah, semoga kita diundang ke Bali. Terima kasih kita Pak berharap syukur-syukur tadwirnya bisa di Bali. Oke. Siap. Yeah. Ya Pak Amin, terima kasih atas waktunya Pak Amin. Selamat sehat selalu. Baik. Selamat sampai tujuan Pak perjalanannya. Iya, sama-sama. Baik pemirsa, demikian kita berdiskusi bersama Pak Aminullah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali, tentang bagaimana ikhtiar yang dihadirkan oleh Perserikatan dan juga TVmu dalam mensiarkan momentum bersejarah Muhammadiyah tentang Muktamar Muhammadiyah ke seluruh tanah air, dan juga ini menjadi catatan luar biasa bagi Perserikatan. Dan semoga isu-isu strategis yang sudah dirancang akan bisa terrealisasi dan terus diupayakan untuk semakin menjadikan Indonesia berkemajuan dan juga mencerahkan semesta. Baik. Dan kita akan jeda sejenak pemirsa, dan akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Kabar Muktamar. Pak. Sudah? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aminullah. Sama-sama. Selamat jalan Pak. Mohon maaf.
Terima Sampai kasih. ketemu nanti kita ke Bali, Pak. Insya Allah kita siap memfasilitasi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sehat selalu semuanya. Ya, ya. Saya sudah bisa lab ya? Ya, bisa Pak. Terima kasih. Sekali lagi. Sama-sama. Baik, kembali lagi bersama kami dalam kabar Muktamar Muhammadiyah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Baik, sebelum kita nanti berbincang lebih dalam dengan Bapak Direktur kita, Bapak Makrun Sanjaya, kita terlebih dahulu melihat tayangan bagaimana pesan-pesan dari Profesor Dr. Dadang Rahmat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelesaikan sidang Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah. Haidar Nasir kembali terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dijabat oleh Abdul Muti. Sebelumnya diketahui sidang Muktamar Muhammadiyah ke-48 sudah melewati pemilihan 13 formatur pimpinan Pusat Muhammadiyah. Setelah dilakukan e-voting dan perhitungan suara, ada 13 formatur pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terpilih. Terpilihnya 13 orang ini secara kolektif kolegial sebagai bagian dari sistem kepemimpinan di persyarikatan dan dilakukan secara demokratis. Pemilihan ini, ya saya kira pemilihan ini adalah pemilihan yang betul-betul fair ya, yang biasa tradisi Muhammadiyah itu dalam pemilihan itu tidak pernah ada intervensi dari asing atau dari luar Muhammadiyah. Kita betul-betul merupakan satu aspirasi tersendiri dari kalangan para muktamirin yang jumlahnya 219 orang. Dan itu mereka memilih secara tertib. Dan juga sekarang sudah menggunakan e-voting. Ini adalah mungkin sistem yang pertama kita gunakan, walaupun dalam Muktamar di Makassar pernah diselenggarakan secara e-counting dalam menghitung. Kalau ini sama e-voting dan e-counting, dan hasilnya dalam beberapa detik kita sudah bisa melihat. Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027 dilakukan 3 jam lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Proses pemilihan dimulai pukul 19.52 dan berakhir pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Jumlah suara masuk pada pemilihan ini sebanyak 2.519 suara. Secara berurutan, berikut nama-nama anggota tetap pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027 sesuai dengan jumlah perolehan suara terbanyak. Rizky Nurul Ilmi, Yunus Priyonggo memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Ya, itu tadi. Bagaimana proses Muktamar berlangsung dengan menghasilkan 13 nama pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 dengan Ketua Umum Kiai Haji Haidar Nasir dan juga Abdul Muti sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat. Dan ada nama-nama baru yang masih muda begitu ya, yang nantinya diharapkan bisa berkolaborasi dengan generasi Z yang nantinya Muhammadiyah lebih dekat dengan generasi-generasi milenial dan generasi Z begitu ya. Dan itu penting ada peranan media di sini. Nah, mengulas hal ini seperti apa Pak? Jadi ada gium ya, jangan sampai Muhammadiyah ini nanti diisi oleh kaum tua. Dan ini juga menggelisahkan kita ya di televisi ini, di media, karena apa? Betapa sulitnya sekarang mencari generasi muda atau kaum milenial ini untuk mau berkiprah dan kemudian muncul di ranah media
Yang ada itu isinya kaum sepuh. Kaum sepuh. Kaum sepuh ini adalah kalau orang secara guyonan gitu ya, generasi kolonial dan post kolonial gitu ya. Yang umurnya udah 50 ke atas seperti saya ini. Ini tentu peran media sangat besar. Harus diingat ada sebuah teori namanya teori mediatisasi agama. Yang dicetuskan oleh yang namanya Stig Asevard ketika melakukan penelitian tahun 2008 di Skandinavia, khususnya di Denmark, mendapati kenyataan yang sangat menyenangkan. Betapa yang namanya mediatisasi agama itu adalah proses saling mempengaruhi antara media dan budaya. Nah, agama ini bagian dari budaya. Jadi agama ini dipengaruhi sangat oleh media. Sebaliknya media juga mempengaruhi cara beragama orang di Skandinavia, khususnya di Denmark. Jadi begini ceritanya. Ketika orang-orang yang sudah melek media, yang media literacy-nya sudah tinggi ya, itu kemudian enggan lagi mendatangi gereja, masjid. Jadi kalau di Denmark, Skandinavia itu, di negara-negara kutub utara sana, Eropa utara situ, itu nomor 2 itu Islam agama. Itu masjid yang memang jumlahnya terbatas ya. Semakin sepi, gereja terutama semakin sepi. Kemudian orang juga belajar tentang agama, mengetahui Islam, mengetahui ini, itu melalui media. Nah, khususnya kemudian itu tahun 2008, 2013 dilakukan penelitian yang sama melalui media baru. Terbuktikan internet mengusung paham-paham agama, ajaran ya, sistem kepercayaan, bahkan ideologinya, doktrin segala macam itu melalui media. Baik media lama yaitu televisi dan radio maupun media baru, internet, YouTube ya, kemudian apa yang kita bawa kemana-mana. Artinya apa? Media menjadi substitusi, pengganti dari lembaga agama. Jadi formalisasi agama itu berkurang ya melalui media, apa melalui lembaga-lembaga formal agama, tetapi justru masuk kepada media. Dan ini menggugah kesadaran kita bahwa ke depan dakwah Muhammadiyah ya, dakwah Aisyah ke depan tidak boleh tidak dan suatu keharusan, keniscayaan menggunakan media dan televisi Muhammadiyah. Sekarang dengan modalitas yang sudah seperti ini, maka seperti kata Pak Ketua PWM Bali Pak Aminullah tadi, ya ini perserikatan warga perserikatan sangat butuh dengan media. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang dihasilkan oleh misalnya forum muktamar, kita bisa bayangkan kalau tidak disebarkan oleh media. Ya. Orang tidak akan tahu karena keberadaan kita ini sampai ke pelosok-pelosok sana. Nah, kalau zaman dulu kemudian cara berdakwah, kalau saya mengutip dari Pak Prof Dadang Ahmad, kalau zaman dulu organisasi seperti Muhammadiyah ini menyangui ya, ngasih sangu kepada dai-dai untuk keliling sampai ke pucuk-pucuk gunung. Sekarang ini di pucuk gunung sudah ada sinyal internet loh, jangan salah, sudah ada BTS di sana. Sehingga cukup sangunya itu dialihkan untuk membiayai televisi seperti TVmu ini. Jadi dakwah lebih masif. Kalau dakwah face to face konvensional, satu masjid, satu musola atau door to door ke rumah-rumah, satu minggu dapat berapa orang? Bisa 1000, itu sudah besar. Tapi lewat media sekali jalan sudah ratusan ribu, sudah jutaan yang menonton. Dan ini sudah terbuktikan selama gelaran muktamar kemarin ini, jutaan orang mengakses TV-mu. Bahkan kemarin kita tesan, sengaja nih Arina saya tes nih. Arina ini mengulas lah ketika pembukaan itu karena ada delay ya, ini teknologi nih. Bagi orang yang nggak paham, memang bisa jadi sasaran tembak nih Arina dimaki-maki. Ini ada proses delay yang sekitar 2 menit antara uplink satelit yang dikirim dari Manahan ke MCR, Master Control Room yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, dari Menteng kita tarik lagi ke sini untuk di-on-airkan lagi. Itu terjadi perjalanan sinyal elektromagnetik itu selama 1,5 menit. Itu waktu cukup panjang. Iya, cukup panjang untuk televisi. Anda bayangkan untuk menikmati berita saja 1,5 menit itu lama rasanya. Nah, Arina ini melihat visual di layar yang di-downlink dari satelit. Kemudian Arina itu membahas, tentu terjadi mismatch namanya. Ya, ketidaksesuaian antara yang dinarasikan dengan visual yang jalan. Sedangkan visual yang diterima oleh Arina di studio editorium TV Mus ini itu tidak bisa didengar dengan clear namanya di
audionya di telinganya Arina. Jadi memang terjadi mismatch. Nah, tidak pas dikit itu menimbulkan persoalan. Caci maki dan itu bagus buat saya. Saya bilang ke Arina, di satu sisi kamu seolah-olah menciptakan haters, tetapi sisi yang lain, ini TV-mu berarti ditonton orang, ditonton orang TV-mu ini. Karena mengganggu proses penonton. Ibaratnya ini analogikannya, ketika di sebuah komunitas atau lingkungan masyarakat, masjid musola sepi, sholat duhur yang datang cuma 5 orang, sehingga ada orang yang rada bukan gila ya, rada eksperimental sedikit ya, melakukan eksperimen. Jam 10 pagi dia adzan duhur. Satu kampung maki-maki dia. Kamu kok adzan jam 10 pagi? Ini adzan sholat apa? Loh, ternyata kalian ketika ada yang begini baru pada protes. Padahal datang ke masjid. Padahal nggak pernah datang ke masjid. Nah, seperti ini. TV-mu kemarin itu melakukan eksperimen kecil. Sebenarnya nggak sengaja, terus terang nggak sengaja. Tapi saya sebagai orang broadcasting, penyiaran sudah memiliki feeling sebelumnya. Bagaimana cara mengatasi delay? Nah, tapi nggak bisa kita cegah, akhirnya terjadi itu. Tapi ini justru menimbulkan hikmah. Orang menjadi peduli, nonton TV, Nah, ini kira-kira semoga ini memberikan pembelajaran dan Arina pasti nambah follower di Arina. Ya Arina, coba kamu jelaskan apa pengalamanmu. Ceritakan saja. Ya, luar biasa sekali setelah melihat komentar-komentar, ternyata dinamika saat live pembukaan muktamar itu, antusias masyarakat, netizen, mungkin generasi Z yang menonton itu tidak ingin terganggu begitu melihat pagelaran yang sangat luar biasa. Dan di sela-sela di balik layar saat saya harus menyampaikan informasi-informasi sebelum pembukaan, ternyata netizen tidak berkenan untuk saya menyampaikan, dan ternyata ini juga berdampak ke media sosial saya juga. Akhirnya dampak positif apa negatif ya, tidak apa-apa. Iya, positif dan negatif, yang di akhirnya banyak karena menonton akhirnya terhubung dengan orang-orang lama, dengan dosen yang baru tahu ternyata saya bekerja di televisi Muhammadiyah. Begitu. Tentu ada hikmah ya di balik selalu mengambil hikmah. Kita hanya bersyukur alhamdulillah. Terima kasih pemirsa TV-mu ya, baik pemirsa setia maupun yang baru saja. Dan kita mendapatkan pemirsa banyak nih. Ada akumulasi viewers itu yang sangat tinggi. Ya, dan saya merekam, mencermati dengan baik karena studi saya juga studi media, jadi melihat ini gejala yang positif. Jadi sekali lagi ini pelajaran yang penting dan ke depan kita harus menatap lebih baik lagi. Insya Allah. Mungkin ada terakhir, ada pesan-pesan untuk warga Persyaikatan, tentu untuk TV-mu sendiri dan penguatan TV-mu dan syiar Persyaikatan melalui media. Ya betul. Bagi kita, Muhammadiyah ini dan Aisyah adalah organisasi yang mengusung ya Islam berkemajuan. Kemudian pada saat muktamar kali ini, kemajuannya itu sudah terjawab dengan salah satu penggunaan teknologi untuk demokrasi deliberatif tadi. Dan ini mampu. Sehingga ke depan televisi Muhammadiyah khususnya ini, kemudian kita rawat sama-sama, kita pedulikan sama-sama, kita jaga, kita kembangkan. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan saat ini televisi Muhammadiyah, TV-mu kita ini sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran IPP tetap berlaku selama 10 tahun. Satu-satunya ormas yang memiliki televisi dengan IPP tetap, lembaga penyiaran swasta, itu TV-mu. Bukan hanya berbangga kita, tapi puji syukur alhamdulillah Allah memberikan kemudahan ya buat kita. Yang kurang adalah bagaimana lembaga media TV-mu ini sebagai official broadcasting dari Muhammadiyah itu dibangun secara serentak seperti yang diusulkan oleh PWM Bali tadi. Dan ini kalau setiap PWM itu kemudian bergerak bersama-sama menghidupkan televisi Muhammadiyah di berbagai tempat, maka insya Allah nilai-nilai kebaikan yang sudah diusung Muhammadiyah sejak didirikan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ya 1912 lalu, maka akan semakin masif, semakin memberi manfaat. Terima kasihnya Presiden Pak Jokowi kemarin itu sudah semakin dahsyatnya. Maka kalau ini TV kemudian konten ya, delivery konten kepada warga perserikatan, kepada bangsa ini semakin luas, semakin membawa menebar kebaikan, maka insya Allah Muhammadiyah betul-betul mampu memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Baik. Terima kasih Cak, kita melihat tentu lebih sekarang usia TV-mu yang sudah cukup mapan, Cak. Ini sudah masuki tahun ke-10.
Oh, 2022 ini udah 9 tahun ya. Sekarang 9 tahun. 9 tahun. Kita sebenarnya ulang tahun bersamaan dengan miladnya Muhammadiyah ya, tanggal 18 November. Tapi karena memang pada tahun ini gelarannya bareng dengan dengan Muktamar Muhammadiyah Aisyah, maka kita rayakan bersama-sama. Dan ini adalah kemarin itu pesta hari rayanya Muhammadiyah Aisyah yang sangat luar biasa. Dan termasuk TVMU karena TVMU lahir dari amanah Muktamar. Jadi ini TVMU adalah amanat Muktamar ya, lembaga tertinggi dari pengambilan keputusan di Perserikatan Muhammadiyah Aisyah. Maka kita sebagai awak televisi Muhammadiyah bertanggung jawab untuk menjalankan amanat ini dan mengusung dakwah Muhammadiyah melalui ranah media, khususnya televisi. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan dan terus semangat begitu ya untuk memajukan persyarikatan melalui media yang saat ini digawangi oleh Pak Makrun Sanjaya selaku direktur dan juga Ihsan Marsya. Dan ada sekarang 34 kru yang hadir di sini. Ini. Kalau bisa kita panggil mereka datang ke sini, San. Iya. Bagaimana ini? Boleh. Ayo. Ini adalah hari terakhir kita siaran di Solo, Jawa Tengah dan harus kembali ke Jakarta. Tentu nanti sore akan live dari The Colomadu ya untuk penutupan MITE ya. Muhammadiyah Muktamar Expo dan Muktamar Fair dan Muhammadiyah Expo. Iya, betul. Nah, itu merupakan sesi terakhir live kita nanti di Solo, Jawa Tengah. Dan Ihsan, kru standby yang di belakang, saya ucapkan juga terima kasih atas kerja kerasnya selama hampir 1 minggu ya Pak ya? Iya, jadi ini tidak akan on air. Iya. Arina dan Ihsan tidak akan on air, apalagi saya. Kalau tidak ada orang-orang di belakang layar. Apresiasi tinggi kepada seluruh tim, para pendukung, para simpatisan, ya, para bapak-bapak pimpinan, ibu-ibu pimpinan, kemudian juga para muktamirin yang telah bersama-sama secara simultan, secara tidak sadar menghidupkan kita semua, terutama televisi Muhammadiyah TVMU. Ya, terima kasih atas semuanya dan tentu saja kita harus semangat Pak. Kerja masih panjang untuk memajukan TVMU dan juga mensiarkan berbagai agenda-agenda Muhammadiyah. Betul, Arina. Tentu ini menjadi doa kita bersama bagi TVMU dan juga persyarikatan agar senantiasa ikhtiar dalam memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, senantiasa diberikan kemudahan dan termasuk TVMU untuk terus mencerdaskan dan mencerahkan. Gitu. Baik, akhir kata saya Arina Nurrohma dan saya Ihsan Marsya dan juga saya Makrun Sanjaya. Dalam kabar Muktamar Muhammadiyah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Muktamar berikutnya.